Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara mengenai ada sejumlah kasus kekerasan. Tadi bahkan Mbak Retno menggambarkan ada juga kasus lainnya yang melibatkan 42 siswa atau pelajar, 10 diantaranya mengalami pemerkosaan. Ini belum sampai viral, tidak seperti dua kasus lainnya, tapi menurut saya sama-sama juga ini menjadi sesuatu yang sangat darurat, sangat harus menjadi perhatian kita. Perlindungan belum maksimal untuk anak-anak kita. Tadi kita sudah mendengar bagaimana dari Mbak Retno menggambarkan bahwa ini tugas semua. Tapi sayangnya dalam banyak aspek kehidupan anak-anak kita ini belum terlindungi di sekolah, di tempat mereka beraktivitas atau bahkan sampai di keluarga. Pada korban, Mbak Zoya, ini seringkali kurang menjadi perhatian. Tapi dengan adanya undang-undang yang sudah disahkan juga, TPKS, Anda lihat apakah sudah ada perkembangan terkait dengan perlindungan korban khususnya? Kalau saya lihat yang kesulitan terbesarnya tetap adalah implementasi. Saya juga surprise tadi begitu Kang Asep bilang bahwa ternyata kita paling lengkap regulasi berhubungan dengan perlindungan anak gitu ya. Tapi dengan semua kejadian ini menunjukkan sebenarnya bukan undang-undangnya, bukan regulasinya, tapi adalah bagaimana implementasinya, bagaimana pemahaman mengenai apa sih yang namanya pelecehan seksual, apa sih itu perkosaan, dan bagaimana sih kita mengimplementasikan itu dalam keseharian kita, dan apa sih SOP-nya, itu kan tadi juga kesulitan yang disebut oleh Mbak Retno gitu ya. Memang ada beberapa yang baru ditindaki setelah, tapi bukan ditindaki oleh KPAI setahu saya ya. Karena berapa kali kalau misalnya ada kasus apa-apa, saya WhatsApp Mbak Retno, saya WhatsApp Mbak Rita, oh sedang ditangani Mbak Zoya, waduh lega deh gitu. Karena orang-orang suka, kok pada dicuek aja sih begini aja. Kalau saya tanya aja dulu sama empunya kan. KPAI bilang sedang ditangani, ya sudah agak relatif lebih tenang. Jadi yang bikin viral itu memang kadang-kadang orang jadi tahu aja lebih banyak dukungan, lebih banyak sokongan. Tapi kan pada dasarnya kayaknya setiap orang dewasa mesti tahu deh seks edukasinya in terms of bahwa rasa malu melaporkan kekerasan seksual. Karena orang berpikir gini, suka dibilang kan, wah laporin aja supaya tidak ada korban berikutnya. Itu sebenarnya termasuk kata-kata yang agak apa ya, tidak kurang berempati. Karena gini, ketika kita melaporkan tentang pelecehan seksual yang terjadi pada orang yang kita kasihi, itu sebenarnya not just about the next victim. Ini tidak hanya tentang orang lain, tapi juga tentang yuk kamu ya, meskipun proses hukumnya pasti panjang kali lebar, makanya kalau saya mendampingi saya akan bilang ini akan panjang, ini akan sulit, tapi masalah ujungnya nanti kamu akan mendapatkan semua keadilan yang kamu harapkan atau tidak. Setidak-tidaknya pada saat kamu melaporkan ini, kamu sudah melakukan sesuatu untuk diri kamu, you stand for yourself. Jadi itu dulu yang saya encourage dan saya kuatkan. Jadi kepada orang tua ya, biasanya ada rasa malu kan, udah deh daripada orang lain tahu, kan malu kita mengalami ini. Yang seharusnya rasa malu itu adalah pada pelaku. Dan juga seks edukasi yang tepat, bukanlah ayo hati-hati jaga diri kamu, kamu harus jaga tubuh kamu, beri seks edukasi and so on and so forth. Yang penting adalah pastikan bahwa kamu tidak pernah menjadi pelaku, baik kamu laki-laki ataupun perempuan. Pastikan kamu tidak pernah melecehkan, dan juga jangan termasuk dalam budaya rape culture. Misalnya apa? Sexist jokes, bercandaan-bercandaan, ya udahlah, boys will be boys, wajarlah kalau gini, namanya juga kucing dikasih ikan. Ini akan menyangkut kepada, jadi gini, tidak ada pelecehan seksual atau kekerasan seksual terjadi dalam satu malam secara psikologis. Tapi adanya pembiaran-pembiaran kecil di dalam masyarakat kita. Budaya-budaya pembiaran, gitu ya. Menormalisasi ini yang melancarkan adanya pelecehan seksual, kekerasan seksual sampai separah ini. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, bagaimana, mungkin kita melihat dari penerapan undang-undang lain juga dan mungkin membentuk perhatian dari penegak hukum. Akankah pelindungan kepada anak-anak khususnya untuk kekerasan seksual ini akan menjadi perhatian oleh penegakan hukum kita kalau memang sampai saat ini tampaknya belum menjadi fokus mereka, mengingat seperti tadi dikatakan Mbak Zoya, hukuman-hukuman juga masih belum maksimal. Penindakan juga terkadang masih ragu-ragu. Pengurusan sebuah kasus walaupun hambatannya bukan hanya di aparat tapi mungkin juga di sisi pelaku yang mencoba menutupi, dari keluarga yang juga yang takut untuk menceritakan. Tapi bagaimana agar ini terdorong menjadi sebuah prioritas mengingat dampaknya jangka panjang sekali khususnya kepada korban.
Ya, yang utama itu kan tadi perlindungan terhadap korban. Jadi pelaku harus diproses. Nah, kita beberapa perkara yang menarik perhatian itu kan menarik perhatian kan. Ya hukumannya maksimal juga kan sampai mati ancamannya, bahkan dihukum mati itu kan yang di Bandung itu. Tapi kan masalah yang disebut oleh Mbak Joya tadi, ada perkara apa masalah-masalah tertentu yang ditutupi misalkan karena kepentingan-kepentingan tertentu, misalkan ya udahlah kita selesaikan secara baik-baik, dalam tanda petik entah dikawin, entah dikasih kompensasi Iya. negatif ya. Nah, diselesaikan secara adat tapi negatif. Sekali itu yang memang tidak. Ini masalahnya kan bukan delik aduan, delik biasa yang harusnya diserahkan proses Iya. ke pengadilan sehingga Iya. dapat hukuman maksimal. Tapi di beberapa wilayah tertentu yang tidak terjangkau oleh KPAI, kan berarti daerah yang tidak lembaga-lembaga pelindung anak yang tidak tidak ya maaf ya daerah petik ya negara tidak hadir lah, pemda-pemdanya itu kan pada diam, Pak. Itu kejadian daerah terpencil yang tidak nyampe. Sehingga mereka disalahkan cara adat. Padahal harusnya kan penegak hukum di situ ketika pelakunya adalah tokoh-tokoh masyarakat, apalagi tokoh agama, ya harus ditindak siapapun itu pelakunya. Harus seret ke pengadilan, dapat maksimal. Tapi ini kalau cara-caranya diselesaikan secara adat dalam tanda petik ya, entah dikawin, entah dikasih duit, entah apapun bentuknya, itu kan terus menjadi perkelanjutan persoalan. Ini persoalan hukum, diselesaikan secara hukum, dikasih hukum yang maksimal, ada pembelajaran di samping itu, ada perlindungan terhadap korban, jangan sampai korban malah ya dalam tanda petik ya malah ya sudah dia jadi korban memang pelaku dari korban kekerasan seksual, malah ini korban menerima gangguan atau intimidasi lain. Di daerah-daerah terpencil pada loh. Kalau daerah kota besar lah mungkin bisa lapor ke KPAI. Tapi yang terpencil-pencil sana yang belum tentu kan. Yang harusnya TP2 apa ya? Baratnya yang TP2 itu yang di daerah itu P2, harus TP2A. itu hidup gitu ya, harusnya menjalan. Tapi kan juga banyak yang tidak berfungsi gitu kan. Nah, itu yang harusnya memang mendapat perhatian. Kalau ini terus dibiarkan ya akan berlanjut terus kejadiannya. Yang kita khawatirkan ini anak-anak di daerah ini ya, tidak di daerah sebenarnya di kota-kota juga ya, di lingkungan kita juga kan banyak kan. Kalau dapat perlindungan, tidak dapat proses yang maksimal, artinya tidak diproses secara hukum, apalagi pelakunya orang-orang tadi yang punya relasi kuasa ya dan dia punya berpengaruh, tidak diproses dan tidak dapat hukumannya maksimal, ya ini akan berlanjut gitu. Maka saya bilang yang penting itu ketika sekelilingnya mengalami, tidak usah malu, tidak usah tutupi, memang itu aib ya bagi keluarga, itu memang korban, harus ada perlindungan. Tapi pelakunya juga harus dihajar gitu menurut saya kan. Kalau nggak dihajar ya nanti akan ya yang terjadi kemarin lah tiga kota itu, Bandung, Jombang, Malang itu kan berulang gitu kan. Iya, iya. Ini saya ke Mbak Retno, mungkin terakhir singkat saja Mbak Retno. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita jangan sampai hanya bisa menunggu kasus berikutnya ada di mana begitu dan mencoba mengatasinya. Harus ada langkah maju dalam perlindungan anak di Indonesia. Khususnya tadi ya seperti yang disorot Kang Asep, ini yang daerah-daerah yang masih mudah diperhatikan gitu. Apalagi kondisinya bagaimana lagi untuk anak-anak di daerah-daerah yang mungkin tidak terlalu diperhatikan seperti di kota-kota yang kita sebutkan tadi, Mbak Retno. Bagaimana mendorong hal ini bahwa semua berhak begitu Mbak Retno mendapatkan perlindungan? Ya sebenarnya memang ya kayak tadi pemerintah daerah itu melalui unit atau UPT ya P2 TP2A memang itu harus dibentuk gitu ya. Selain itu memang KPAD atau Komisi Perlindungan Anak Daerah juga nggak terlalu banyak juga dibentuk pemerintah daerah gitu. Dari 500 lebih ya kabupaten kota kan cuma ada 36 yang mendirikan. Jadi memang minim gitu ya perhatian terhadap itu, dan kami juga pernah melakukan ini ya pendataan terkait dengan anggaran-anggaran terkait dengan anak itu juga sangat kecil di banyak daerah. Nah, yang menyedihkan lagi P2 TP2A pun kerap kali tidak memiliki psikolog pada kabupaten-kabupaten yang apalagi pelosok ya, kabupaten-kabupaten tertentu aja nggak ada. Jadi kalau mau mendapatkan pemulihan harus 12 jam, 7 jam perjalanan. Ya akhirnya orang memilih untuk tidak melakukan itu, dan ini nggak pulih. Kemudian beberapa kasus misalnya Alor ya yang pendeta itu kan selalu tuh pelaku akan bilang ya dulu saya pernah ngalamin gitu waktu saya masih kecil dan saya membalas dendam kepada anak-anak ini gitu, karena dia dulu setelah mengalami itu dia tidak bahagia dan dia pingin anak-anak lain juga nggak bahagia. Nah, kalau banyak sekali kasus-kasus kemudian seperti ini, itu memang banyak gitu yang dulu dia mengalami. Nah, itu kan akibat tadi ya, anak-anak ini tidak mendapatkan pemulihan. Nah, karena dia tidak mendapatkan pemulihan, rasa sakit itu nggak hilang-hilang gitu. Jadi, menurut kami sekarang yang terpenting adalah regulasinya udah ada, implementasinya harus, kemudian pengawasan kita semua. Dan satu lagi ya, menurut saya kesadaran dan edukasi tentang perlindungan anak. Ini menjadi hal yang sangat penting gitu. Jadi,
ketika kemudian orang tua juga punya tugas ngelindungin gitu ya, bukan jadi pelaku, walaupun undang-undang udah memperberat tuh kalau di orang terdekat korban, namun banyak orang tua nggak pelaku, tapi dia juga abai untuk memenuhi hak anaknya. Bahkan bukan berarti ini si pemerintah nggak mau, pemerintahnya ngasih, tapi ditolak gitu. Nah ini juga kan banyak. Jadi menurut saya di Kompas TV ini kami gitu ya KPAI ingin menyampaikan kepada para orang tua gitu, kalau penegakan hukum tidak dilakukan, Anda nggak berani ngelapor, anak Anda pun tidak mendapatkan pemulihan, ya Anda sudah salah berkali-kali gitu. Lindungi anak-anak kita, beri kebahagiaan dia. Jadi masa lalu oke sudah terjadi, tapi next ke depan, masa depanmu masih panjang dan kamu bisa menjadi apa yang kamu mau. Nah ini yang perlu kita dorong gitu ya, karena kekerasan seksualnya saat ini sungguh darurat tadi, tinggi sekali. Dan saya senang sih ada pasal mengenai relasi kuasa ya Kang Asep ya, itu akhirnya mengakibatkan mudah dibuktikan juga tuh dibanding KUHP dulu ya. Jadi korban disuruh membuktikan sendiri gitu, dibebankan kepada korban. Nah terus udah korban dikorbanin lagi gitu. Jadi kalau sekarang kan sudah mulai ada perbaikan ya, mudah-mudahan ini menguatkan kita semua untuk tidak cuma mengecam, tapi mari kita lawan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap siapapun. Tidak hanya anak, dan anak laki-laki yang menjadi korban juga banyak loh, bukan hanya anak perempuan. Setuju, Mbak Retno, itu catatan buat kita semua. Bukan hanya jangan jadi pelaku, tapi jangan juga tidak ikut melindungi. Jangan sampai kita tidak ikut melindungi. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Zoya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Mbak Retno, terima kasih atas waktunya. Kang Asep, terima kasih atas waktunya. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua.